Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang nilai-nilai Islam anti kekerasan, yang mana di Indonesia saat ini masih marak terjadi kekerasan, entah itu berbentuk fisik maupun seksual. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita perlu mengetahui apa itu nilai Islam anti kekerasan. Mari kita bahas. Apa sih nilai Islam anti kekerasan itu? Baik, kita bahas yang pertama, yaitu nilai diartikan sebagai sifat-sifat atau hal-hal yang penting dan berguna bagi manusia itu. Sedangkan Islam sendiri memiliki arti, yaitu aturan Allah yang terdapat dalam kitab Allah yang berisi perintah dan larangan. Lah, kaitannya dengan kekerasan, yaitu dalam kitab Allah sendiri terdapat larangan untuk melakukan kekerasan sesama manusia. Kita sangat dianjurkan hidup rukun agar kita bisa hidup dengan tenang dan bahagia. Kekerasan sendiri diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan cedera atau matinya seseorang. Kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, UNESCO mengambil tindakan pencegahan, yaitu mengadakan sekolah atau pendidikan anti kekerasan supaya tertanam nilai-nilai perdamaian anti kekerasan dalam hati seseorang. Melanjutkan penjelasan yang tadi, yaitu kekerasan yang terjadi dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan kekerasan seksual. Di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu kekerasan fisik. Kekerasan fisik yaitu setiap tindakan yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kerusakan atau sakit fisik, seperti memukul, memutar lengan, menusuk, mencekik, menendang, bahkan mengancam dengan senjata. Yang kedua yaitu kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis dapat berupa perilaku yang ditunjukkan untuk mengintimidasi dan menganiaya, mengancam, atau menyalahgunakan wewenang. Dan yang ketiga yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu dapat berupa seperti aktivitas seks yang dipaksa melalui ancaman intimidasi atau kekuatan fisik, memaksa perbuatan seksual yang tidak diinginkan. Kekerasan biasanya terjadi karena disorientasi nilai, yaitu pelaku kekerasan melakukannya karena kehilangan konsep diri atau frustasi, lemahnya daya kontrol pada dirinya. Yang kedua yaitu mungkin terjadi karena pendidikan keluarga. Keluarga memiliki peran penting, yaitu sebagai perlindungan utama bagi anak. Ketidakharmonisan keluarga dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Dan yang ketiga yaitu beban ekonomi. Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada akhirnya menimbulkan sebuah kekerasan. Di zaman yang modern ini, yang semuanya serba online, belanja online, bahkan kekerasan juga dapat dilakukan secara online, seperti contohnya yaitu pemerasan uang. Pemerasan uang lewat online yang mana si pelaku mengaku sebagai keluarganya dan meminta sejumlah uang untuk ditransfer. Itu juga termasuk kekerasan yang berbasis online. Jadi, perlulah kita berhati-hati dalam menggunakan media sosial, karena nasib dan keberuntungan kita semuanya tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Dalam Islam sendiri tidak ada ajaran tentang kekerasan. Lah, kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa memutus rantai kekerasan yang terjadi, serta kita bisa meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum